Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Perhatikan contoh berikut. Ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Kemudian ketiga himpunan ini dihubungkan oleh fungsi F yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan rumus fx sama dengan 2x plus 1. Sedangkan fungsi G itu menghubungkan himpunan B ke himpunan C dengan fungsi x kuadrat plus 2. Jadi ini adalah himpunan A ya, dan himpunan B. Kemudian himpunan A dan himpunan B ini dihubungkan oleh fungsi F, yaitu 2x plus 1. Berarti kalau misalnya X-nya ini kita ganti 2, X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 ditambah 1. Berarti angka 2 ini kita hubungkan dengan angka 5, karena hasilnya tadi adalah 5. Begitu pula dengan angka 3. Ini X-nya kita ganti 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. Berarti 3 kita hubungkan dengan 7. Yang 4, 2 kali 4, 8. Plus 1, 9. Berarti ini kita hubungkan dengan angka 9. Kita lanjutkan. Himpunan B kita hubungkan dengan himpunan C. Ya, dengan rumus Gx sama dengan e kuadrat plus 1. Caranya sama, X-nya kita ganti 5 dulu. 5 kuadrat ditambah 2, berarti 25 ditambah 2 sama dengan 27. Ini kita hubungkan. Begitu pula dengan angka 7. 7 kuadrat 49 ditambah 2, 51. Kita hubungkan. Nah, 9 kuadrat ditambah 2. 9 kuadrat berapa? 60. 9 kuadrat harusnya 81. 81 ditambah 2. 83. Ini harusnya 83 ya. Mohon. Ini 83. Nah, kita hubungkan 9 itu pasangannya 83. Nah, himpunan A jika dihubungkan dengan himpunan C, itu disebut fungsi H. Jika fungsi H itu adalah fungsi dari A ke C, disebut sebagai fungsi komposisi dari G dan H, sehingga ditulis Hx sama dengan G bundaran Fx. Jadi, himpunan A ke himpunan C itu merupakan fungsi komposisi dari fungsi G dan fungsi F, sehingga dituliskan fungsi komposisi dari H itu sama dengan G bundaran F, komposisi dari fungsi G dan fungsi F. Definisi fungsi komposisi. Kita misalkan fungsi F itu adalah fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan fungsi Fx. Ya, jadi himpunan A ke himpunan B dengan fungsi Fx. Nah, ini dihubungkan oleh fungsi Fx ya. F. Kemudian fungsi G itu menghubungkan himpunan B ke himpunan C, himpunan B ke himpunan C dengan fungsi G. Ya. Jadi kalau ini fungsi F itu kan Y sama dengan Fx ya. Jadi ini X sama dengan Y sama dengan Fx. Kemudian yang G ini dihubungkan oleh fungsi G. Fungsi G itu misalnya hasilnya Z ya. Adalah fungsi GY karena ini Y, jadi GY. Y itu sama dengan apa? Y sama dengan Fx. Jadi G Fx. Maka fungsi komposisi dari G dan F itu dapat ditentukan dengan
G bundaran F. Ya. O ini dibaca komposisi atau bundaran. Perhatikan fungsi komposisi G bundaran F X itu sama dengan GFX. Artinya apa? Pengerjaannya itu dimulai dari Fx dulu, kemudian baru GFX, gitu ya. Jadi Fx dulu baru G. Bagaimana kalau H bundaran F? Yo, kalau H bundaran F, berarti pengerjaannya apa dulu? H bundaran G, pengerjaannya apa dulu? Yaitu H GX. Berarti nanti pengerjaannya GX dulu, baru HX, gitu ya. Kita lanjutkan. Contohnya, diketahui fungsi Fx itu x kuadrat plus 1. Fungsi Gx 2x min 3. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Kita jawab satu-satu dulu. F bundaran G itu sama dengan fungsi F terhadap fungsi Gx, gitu ya. Seperti ini ya. Jadi nanti pengerjaannya itu Gx dulu. Gx-nya kita ganti. Berapa Gx? Gx adalah 2x min 3. Kita ganti sama dengan F 2x min 3. Kemudian berapa F dari 2x min 3? Kita lihat kalau Fx-nya itu x kuadrat plus 1, maka F 2x min 3 berarti x-nya ini. X-nya ini kita ganti dengan 2x min 3. Gitu ya. Jadi nanti ini diganti 2x min 3. 2x min 3 kuadrat plus 1. Nah, 2x min 3 kuadrat itu sama dengan 2x min 3 dikali 2x min 3. Hasilnya berapa? Ya, 2x kuadrat itu 4x kuadrat. Kemudian 2x kali 3 min 6x. Min 3 kali 2x itu min 6x. Min 3 kali min 3 9 plus 1. Yang sejenis kita jumlahkan, ini sejenis. Berarti ini 4x kuadrat min 12x plus 10. Nah, ini adalah hasil dari F bundaran G. Bagaimana dengan G bundaran F? G bundaran F itu sama dengan GFX. Nah, nanti pengerjaannya Fx dulu. Fx-nya kita ganti. Berapa Fx-nya? X kuadrat plus 1. Kita ganti. Fx-nya diganti X kuadrat plus 1. Nah, kalau Gx-nya itu 2x min 3, ini X, maka Gx kuadrat plus 1, ini kita ganti. Kita ganti X kuadrat plus 1. Kalau di sini diganti, berarti di sini juga diganti. Maka Gx kuadrat plus 1 itu sama dengan 2x kuadrat plus 1 min 3. Ini ya, ini diganti. Ini kan harusnya kita ganti X kuadrat plus 1. Kita kalikan. 2 kali X kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 1, 2 min 3. Hasilnya yang sejenis kita jumlahkan, ini ya. Berarti 2x kuadrat plus 5. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi F itu adalah fungsi dari R ke R. Fungsi G juga sama dari R ke R, ditentukan oleh Fx dan F bundaran Gx. Jadi diketahui Fx dan F bundaran G. Kita diminta mencari Gx. Kita tulis dulu. F bundaran Gx itu kan sama dengan ini ya, x kuadrat plus 6x plus 7. Kita tahu F bundaran Gx itu sama dengan F Gx, ya kan? Nah, kalau di sini tertulis ya, di sini tertulis Fx itu sama dengan x plus 3, maka Fgx itu sama dengan apa? X-nya kita ganti dengan Gx ya. Di sini X, di sini Gx. Maka ini sama dengan X-nya kita ganti Gx. Gx plus 3.
gitu ya. Ini kita ganti Gx plus 3 sama dengan ini. Kalau mau mencari Gx, maka 3-nya kita pindah ruas ya, kita pindah ruas. Gx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 7 min 3. Yang sejenis bisa kita jumlahkan. Gx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 4. Nah, yang diminta G3. Berarti ini kita ganti 3 ya. Kalau X-nya kita ganti 3, di sini juga kita ganti 3, ini juga kita ganti 3. Berarti G3 sama dengan 3 kuadrat plus 6 kali 3 plus 4. X-nya kita ganti 3. Kita selesaikan. 3 kuadrat 9, 6 kali 3 18 plus 4. 9 tambah 18, 27 tambah 4, 31. Jadi G3 sama dengan 31. Contoh ketiga. Diketahui Fx dan G bundaran Fx. Kita diminta mencari Gx-nya. Kita tulis dulu. G bundaran F itu sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 6. Nah, G bundaran F tadi sama dengan apa? Gfx. Ya, Gfx. Lah, Fx-nya itu kan diketahui ya. Di sini Fx-nya itu kan sama dengan 2x plus 4. Kita gantikan ya. G 2x plus 4 sama dengan 4x kuadrat plus 12x plus 6. Karena Gx-nya dicari, ya, Gx-nya dicari, sementara yang kita dapatkan itu G 2x plus 4, maka kita buat pemisalan. Ini kita misalkan. Misal 2x plus 4 itu sama dengan P, ya, sama dengan P. Berarti ini kita pindah ruas, 2x sama dengan P min 4. X-nya ketemu, P min 4 dibagi 2. Kita gantikan di sini. Kita gantikan di sini. Ya. 2x plus 4 kita ganti P, X-nya kita ganti P min 4 per 2. Ya, kita tulis ya. Jadi GP sama dengan 4, P-nya kita ganti ini. P min 4 per 2 kuadrat plus 12X, X-nya kita ganti ini. 12 P min 4 per 2 plus 6. Nah, ini itu artinya sama dengan P min 4 kuadrat per 4. Ini kan bisa kita coret ya. Hasilnya 1. Kalau yang ini kita coret hasilnya 6. Oke, kita cari P min 4 kuadrat. P min 4 kuadrat. P min 4 kuadrat itu sama dengan P min 4 dikali P min 4. Ya, kita kalikan satu-satu. P dikali P sama dengan P kuadrat. Sama dengan P kuadrat. Kemudian P dikali min 4. Min 4P. Kemudian min 4 dikali P. Min 4P. Min 4 dikali min 4 plus 16. Nah, kita cari. Kita tulis di sini ya. P kuadrat min 4 P min 4P 8P plus 16. Yang ini 6 kali P. 6P 6 dikali min 4 min 24 plus 6. Yang sejenis kita jumlahkan. Min 8P dengan 6P sisanya berapa? Min 2P. 16 dikurangi 24 ditambah 6 min 2. Jadi GP itu sama dengan P kuadrat min 2P min 2. Ya, dicari GX. P-nya tinggal kita ganti dengan X. X kuadrat min 2X min 2. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Silahkan mencoba pada soal-soal berikut ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.